Sel. Sebelum kita mulai mendiskusikan sel, mari sama-sama mengingat bahwa sistem hidup dapat berupa tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Contohnya bakteri. Sel adalah bagian terkecil dari sistem hidup. Jika kita diskusi tentang sel, maka paling tidak ada 3 hal yang sama pada setiap sel tanpa melihat jenis atau tipe sel. Ketiga hal atau materi ini adalah membran sel yang memisahkan atau membatasi isi sel dengan lingkungan di luar sel. Yang kedua adalah sitoplasma, yaitu materi mirip larutan Leydig. Dan yang ketiga adalah DNA, yaitu materi genetik sel. Kita dapat mengelompokkan sel ke dalam 2 kelompok, yaitu sel eukariot dan sel prokariot. Sel eukariot memiliki organel termasuk nukleus dan bagian penting lainnya. Sel eukariot lebih kompleks, dapat ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Sel prokariot tidak memiliki nukleus atau tidak memiliki organel seperti pada sel eukariot. Sel prokariot memiliki materi genetik, namun tidak berada pada nukleus. Sel prokariot dikenal dengan unicellular organisme seperti bakteri. Selanjutnya mari kita diskusi apa itu organel. Tadi dikatakan pada eukariot ada organel, sementara pada sel prokariot tidak ada organel. Organel ini mempunyai pengertian little organ. Organel adalah bagian khusus atau khas sel yang memiliki fungsi tertentu. Kita mulai dengan nukleus, yaitu pusat kontrol dari sel, atau we call that one as the control center of the cell. Nukleus ini mengandung materi genetik DNA. DNA menentukan atau dikte apa yang akan dilakukan oleh sel dan bagaimana hal tersebut dilakukan. Selanjutnya kita kenal juga adanya kromatin. Kromatin ini adalah bentuk DNA tersebar di dalam membran nukleus. Jika suatu sel siap untuk membelah atau bereplikasi, DNA akan bergabung dalam bentuk yang dikenal sebagai kromosom. Nukleus juga mengandung nukleolus, yaitu suatu struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan nukleus, selanjutnya ribosom ini akan berfungsi untuk mensintesis protein. Di luar nukleus, ribosom dan organel lain terapung di sekitar sitoplasma. Ribosom ini dapat bergerak bebas dalam sitoplasma atau terikat pada endoplasmic reticulum atau kita kenal dengan ER, kependekan daripada endoplasmic reticulum. Ada 2 jenis endoplasmic reticulum. Yang pertama adalah raw endoplasmic reticulum, di mana ribosom terikat, dan yang kedua adalah smooth endoplasmic reticulum, di mana ribosom ini tidak terikat. Endoplasmic reticulum adalah suatu materi transport yang diselubungi oleh membran, berfungsi pada saat sintetik protein dan materi lain. Protein dan materi lain akan bersatu dalam suatu vehicle, alat angkut sepertinya, serta akan diterima oleh Golgi body, benda Golgi. Sebagaimana protein bergerak menuju Golgi body, selanjutnya akan berubah bentuk yang memungkinkan bentuk tersebut dapat membuat
digunakan sel. Golgi body mengubah shape protein atau folding sehingga berfungsi, atau menambahkan materi lain ke protein, misalnya lipid dan karbohidrat, sehingga ada kita kenal dengan glycoprotein dan lipoprotein. Nah, mari kita teruskan. Ada vakuola. Vakuola ini adalah suatu materi lain yang menyimpan materi lain. Pada sel tumbuhan, vakuola menyimpan air. Sekarang mari kita kembali lagi ke diskusi sel hewan, di mana akan kita temukan organel yang namanya lysosom. Lysosom adalah selular garbage, yaitu sampah. Lysosom adalah kolektor garbage, mengandung enzim yang dapat memecahkan debris atau sampah-sampah dari hasil metabolisme sel tersebut. Mitokondria adalah organel penyimpan energi atau kita kenal sebagai powerhouse, baik untuk tumbuhan maupun hewan. Selama proses respirasi terjadi, mitokondria akan menghasilkan ATP yang berfungsi untuk sumber energi bagi aktivitas sel. Sel yang membutuhkan banyak energi akan memiliki jumlah mitokondria yang banyak pula. Sel ini menjaga bentuknya melalui cytoskeleton. Cytoskeleton ini adalah termasuk mikrofilamen yang terbuat dari protein dan mikrotube. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang termasuk autotropik, yaitu organisme yang dapat menangkap sinar matahari menjadi energi. Sel yang dapat menangkap sinar matahari tersebut memiliki organel namanya kloroplas. Kloroplas adalah organel di mana fotosintesis terjadi. Warnanya hijau karena mengandung pigmen yang dikenal sebagai klorofil. Sel tumbuhan juga mengandung sel wall atau dinding sel, berfungsi menjaga keutuhan membran, support, dan melindungi sel. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. You should remember that one, the difference between plant cell and animal cell in case of cell wall. Nah, selanjutnya ada beberapa yang memiliki karakter yang khas atau unik yang dimiliki oleh sel tertentu. Misalnya di tubuh manusia pada sistem respiratori ditemukan silia, beberapa rambut yang sangat halus yang dapat bergerak mirip gelombang. Silia ini dapat mentrap atau menangkap partikel yang selanjutnya dapat dikeluarkan pada waktu kita batuk atau bersin, katakan seperti itu. Yang lain adalah flagella. Beberapa bakteri memiliki flagella ini. Flagella ini berupa ekor kecil dan halus yang membantu sel dapat bergerak. Manusia memiliki flagella ini, yaitu terdapat di sel sperma. Nah, sebagai summary atau kesimpulan dari diskusi kita, yang pertama adalah sel eukariot terdapat pada tumbuhan dan hewan, atau tumbuhan dan hewan memiliki, atau tumbuhan dan hewan ini termasuk organisme yang dikelompokkan ke sel eukariot. Dan sel eukariot ini memiliki nukleus dan organel. Selanjutnya sel prokariot, yaitu uniselular, tidak memiliki nukleus atau organel. Terus
Semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Ini juga harus kita ingat. Semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Yang terakhir, tumbuhan dan hewan memiliki mitokondria, dan hanya tumbuhan yang memiliki kloroplas. Demikian diskusi kita saat ini. Terima kasih atas perhatian.